أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Majuar Ngaji serta kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya dari Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, pendiri dari organisasi terbesar di dunia, organisasi Islam, yakni Nahdlatul Ulama. Kemarin kita telah membahas tentang bahwa golongan yang meyakini adanya reinkarnasi arwah. Jadi setelah orang itu meninggal, arwahnya itu akan pindah kepada jasad yang lain, itu adalah kufur. Karena di situ terdapat membohongkan pada Allah, pada Rasul, serta kitab-kitab Allah. Karena jelas setelah orang meninggal akan masuk dalam alam barzah dan mengalami apa yang namanya nikmat kubur ataupun siksa kubur. Selanjutnya kita bahas tentang hulul watihat, atau bisa juga dalam bahasan wahdatil wujud, atau dalam bahasa Jawa juga ada manunggaling kawula Gusti. Kita coba membahas hal tersebut. Kita bacakan kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man qala bil hululi watihadi. Sebagian dari golongan Islam yang terpecah adalah golongan yang mengatakan bahwa Allah itu menempat pada makhluk, watihadi, dan menyatunya Allah dengan makhluk, atau manunggaling kawula Gusti. Wahum jahlatul mutasawwifah, itu mereka adalah golongan orang-orang bodoh dari orang yang mengaku ahli tasawuf. Mutasawwif itu apa ya? Sebenarnya bukan ahli tasawuf, tapi berpenampilan dan bergaya selayaknya ahli tasawuf, atau cara Jawa niku macak tasawuf lah, macak tasawuf, bukan ahli tasawuf tapi berlagak seperti ahli tasawuf. Yaquluna innahu ta'ala al-wujudul mutlaqu. Mereka orang yang menyatakan adanya wahdatil wujud atau manunggaling kawula Gusti, mengatakan bahwa Allah itu wujud secara mutlak. Wa inna ghairahu la yatasifu bil wujudi aslan, dan selain Allah tidak disifati dengan wujud, dengan ada secara asal. Hatta idza qalu al insanu maujudun fa ma'nahu annalahu ta'allaqan, annalahu ta'alluqan bil wujudil mutlaq wa huwa Allah ta'ala. Sampai-sampai ketika mereka mengatakan manusia itu wujud, maka maknanya ucapan tersebut bahwa manusia itu mempunyai hubungan ta'alluq dengan wujud secara mutlak, dengan wujudnya Allah. Qala al-alamah al-amiru fi hasyati Abdul Salam wa kufrun sharihun. Orang yang sangat alim, al-alamah
Syekh Amir fi Hasyati Abdis Salam, dalam Hasyah Abdis Salam, wahwa ucapan tersebut kufrun, kufur sorihun yang jelas. Jadi kalau mengatakan bahwa Tuhan itu bersemayam pada diri seseorang, Tuhan itu menyatu dengan seseorang, maka itu adalah kufur yang jelas. Wala hulula wala tihada, dan tidak ada yang namanya hulul, juga tidak ada itihad. Fa in waqa'a ma akabiril auliya'i ma yuhimu dzalika uila bima yunasibuhu kama yaqau minhum fi wahdatil wujud. Ketika hal tersebut terjadi, diucapkan oleh akabiril auliya, para pembesar kekasih Allah, akabiril auliya, para wali-wali besar, maka hal tersebut haruslah ditakwili dengan takwil yang sesuai dengan mereka di dalam masalah wahdatil wujud, menyatunya kaulo dengan Gusti, menyatunya hamba dengan Tuhan. Jadi kalau ada wali yang sudah masyhur mengatakan wahdatil wujud, maka hal tersebut haruslah ditakwil. Kaqauli ba'dihim ma fil jannati illallah, seperti ucapan para akabiril auliya, ma fil jannati illallah, tiada di dalam surga kecuali Allah. Arota annama fil jannati balwal kauni kullihi la wujuda lahu illallah. Bahkan yang digendaki dari ucapan itu adalah tiada di dalam surga, bahkan di seluruh jagat raya, di alam semuanya, la wujuda illa billah, tiada wujud, tidak ada kecuali dengan pertolongan Allah. Ini menjelaskan dan menegaskan bahwa memang tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Jadi memang seperti itu, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tuhan dengan makhluk juga berbeda. Allah itu qadim, makhluk itu kudus. Kita itu ada sekarang, sebelumnya adalah tidak ada. Sedangkan kalau Allah itu dari dulu sudah qadim. Jadi jelas berbeda. Karena berbeda ya tidak bisa dikatakan bahwa Allah itu bersemayam lah. Allah itu menyatu dengan makhluk, tidak bisa. Maka Mbah Hasyim Asy'ari mengutip ucapan dari Al-Alamah Amir di Hasyati Abdis Salam, mengatakan wahwa kufrun sorihun. Jadi hati-hati, jangan sampai kita mempunyai itikad, anggapan, keyakinan bahwa Allah itu menyatu dengan makhluk, karena jelas berbeda. Allah qadim, makhluk itu kudus. Allah itu kekal, makhluk itu fana. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Waqala fi lawaqihil anwar. Waqala fi lawaqihil anwar. Min kamalil irfan syuhudu abdin wa rabbin, wa kullu arifin nafa syuhudal abdi fi waqti ma falaysa wa bi arifin. Syekh Muhammad berkata dalam Lawaqihil Anwar, min kamalil irfan, setengah dari tanda kesempurnaan kemakrifatan adalah syuhudu abdin wa rabbin, menyaksikannya seorang hamba dan Tuhan. Artinya membedakan antara hamba dan Tuhan. Kalau wahdatul wujud itu ada menyamakan antara Tuhan dan hamba, menyatunya Tuhan dan hamba, itu berarti bukan orang yang makrifat. Wa kullu arifin nafa syuhuda abdi fi waqtin ma falaisa huwa bi arifin. Setiap orang yang arif billah, setiap waliullah yang tidak menyaksikan hamba
kehambaannya dalam setiap waktu, falaisa huwa bi'arifin, maka dia bukanlah orang yang arif billah, bukanlah orang yang mengenal Allah, bukanlah seorang wali. Jadi kalau tidak bisa membedakan antara dirinya dan Allah, malah mengatakan satu antara hamba dan Allah, itu berarti bukan wali. Jadi jangan diikuti. Wa inna ma huwa fi dzalikal waqti sahibu halin wa sahibul hali syakronun la tahqiqa indahu. Sesungguhnya dia dalam hal tersebut adalah dalam waktu tersebut adalah sahibu halin, orang yang mempunyai tingkah, sahibul hal. Wa sahibul hal sakronun, orang yang sahibul hal dalam mempunyai tingkah tersebut, sakronun itu mendem, bahasa Jawa itu mendem, atau mabuk. Orang yang mabuk itu ya tak bisa membedakan. La tahqiqa indahu, tidak ada tahqiq, tidak ada kenyataan baginya. Jadi tidak bisa menyatakan secara sebenarnya. Fadhara mimma dzukira annal murada bi wahdatil wujud wa ittihadi fi madhhabil qaumi laisa ala dzahiril mutawahham. Maka jelas dari perkara yang telah dituturkan, sesungguhnya yang dikehendaki dengan wahdatil wujud, wattihadi, dan menyatu antara Tuhan dan hamba, fi madhabil qaum, dalam madhabnya ahli tasawuf, laisa ala zahiril mutawahham, tidak seperti zahirnya apa yang disalahpahami. Jadi tidak mungkin antara Tuhan dengan hamba ini menyatu menjadi satu. Ya, ini tidaklah mungkin karena Allah qadim, makhluk itu kudus. Allah itu ada memang sejak dari dulu, sejak qadim, tetapi makhluk itu ada karena diciptakan oleh Allah. Dulunya tidak ada, kemudian ada, lalu tidak ada lagi, fana, rusak. Jadi jelas berbeda. Wa idza kana ubadatul awthani yaquluna ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ketika para penyembah berhala mengatakan ma na'buduhum, kami tidak menyembah berhala, illa liyuqarribuna, kecuali hanya untuk mendekatkan kami, ilallahi zulfa, pada Allah yang punya derajat tinggi, derajat mendekat. Walam yaqulu humullah kaifa yudhannu dzalika bil arif fa innamal muradu qaulul arif wa ilmuka anna kullal amri wal maknal musamma ittihadi. Kalau orang-orang yang menyembah berhala itu mengatakan mana abudum illa liqarribuna ilallahi zulfa, kami tidak menyembah Allah, kami tidak menyembah para ausan, para berhala, kecuali kami ingin mendekat pada Allah. Mereka tidak mengatakan bahwa para ausan, para berhala itu adalah Allah. Para penyembah berhala saja mengatakan bahwa mereka itu tidak menyembah berhala, yang berhala itu adalah Allah. Kaifa yudhannu dzalika bil arifin, bagaimana hal tersebut disangka oleh orang-orang yang arif, orang yang mengenal Allah, para arifin, para aulia. Jadi tidak mungkin lah seperti itu. Tidak mungkin para arif billah itu menyamakan makhluk itu dengan Allah. Wong orang yang menyembah berhala saja punya anggapan bahwa ausan, para berhala dengan Allah itu berbeda. Wa innamal muradu qaulul arif wa ilmuka
anna kullal amri amri huwal ma'nal musamma bitihati. Sedangkan yang dimaksud dengan ucapan para arif billah, para kekasih Allah, wa ilmuka, pengetahuanmu, anna kullal amri amri, sesungguhnya perkara adalah perkaraku, urusan itu adalah urusanku. Huwal ma'nal musamma bitihati, itu adalah makna yang dimaksud dengan ittihad atau menyatu. Walabuta inda kulli muslimin min hadzi fi hadzal maqami inna tafawatu walabuta inda kulli muslimin, maka wajib bagi setiap orang Islam min hadzi fi hadzal maqam wa in tafawatu, wajib bagi setiap muslim mengambil bagian dari makom ini, yakni makom mengenal Allah meskipun berbeda-beda derajatnya. Wa inama atamtu al-kalama ala hadhihi ta'ifati li'anna dhararahum alal muslimina aktsaru min dharari jami'il kufrati wal mubtadi'in. Sesungguhnya, ini kata Mbah Hashim, sesungguhnya aku memanjangkan bahasan tentang kelompok ini aku jabarkan lebih panjang karena li'anna dhararahum alal muslimina aktsara min dhararihim, karena kerusakan yang timbul dari mereka terhadap kaum muslimin itu lebih banyak daripada kerusakan yang ditimbulkan dari setiap kekufuran dan kaum-kaum ahli bid'ah. Fa inna katsiran minan nasi yu'azzimunahum wa yasma'una kalamahum min ma'a jahlihim bi asalibil kalamil arabi. Karena sesungguhnya banyak dari manusia kaum muslimin yang mengagungkan mutasawwif, orang yang maca ahli tasawuf, berlagak seperti ahli tasawuf dengan mengenalkan ajaran wahdatil wujud, lalu mereka dimuliakan, terus didengar kalam mereka oleh orang-orang awam ma'a jahlihim bi asalibil kalamil arabi, serta kekurangan ilmu mereka dalam masalah kalam-kalam Arabi, kalam-kalam Arab. Waqat rawa al-Asmu'i fil khali anil Khalili an Abi Amrin bin Ala annahu qala. Telah diriwayatkan dari Imam Asmu'i, dari Imam Khalil, dari Abi Amrin bin Ala annahu qala, sesungguhnya dia berkata, aktsaruman tazantaqa bil Iraqi li jahlihim bil Arabiyyah. Paling banyak orang yang menjadi kafir zindik di negeri Irak itu dikarenakan kebodohan mereka dengan kalam Arabiyyah. Wahum bi'tiqadihim al-khulula wa tihada kufratun. Dan mereka dengan iktikad mereka, yakni khulul watihad, menyatunya Tuhan dengan hamba, iktikad mereka itu adalah kufratun, kufur. Hati-hati karena ini masalah akidah, kalau terpeleset di sini menjadi kafir. Qala al-qadhi iyad fi syifa, inna kulla maqalatin sarahat binafi rububiyah awil wahdaniyah aw ibadati ghairillah aw ma'allahi fahuwa kufrun. Qadiyat berkata di dalam kitab Syifa, sesungguhnya setiap makalah, setiap ungkapan yang menjelaskan tentang tidak adanya rububiyah, sifat ketuhanan, menghilangkan sifat ketuhanan, atau menghilangkan sifat wahdaniyahnya Allah, menghilangkan sifat keesaan Allah, atau beribadah pada selain Allah, atau beribadah bersama Allah. Artinya dia beribadah dengan Allah, juga beribadah kepada yang lain.
bahwa kufrun itu semua adalah kufur. Menyembah Allah juga menyembah matahari, menyembah Allah juga menyembah samudra, menyembah Allah juga menyembah gunung. Itu kufur, kafir pelakunya. Kama qolati dahriyah wan nasara, seperti ucapan kaum dahriyah wan nasara dan juga kaum Nasrani, wal majusi dan majusi, waladina asyraku bi ibadatil awthan, juga orang-orang yang menyekutukan Allah dengan menyembah berhala-berhala, wal malaikati, serta para malaikat, wasyayatin, serta para setan, au samsin, atau juga menyembah matahari, awin nujum, atau menyembah bintang, awin nari, atau menyembah api, au ahadin ghairillah, atau menyembah setiap sesuatu selain Allah. Dan ini menjadi kufur. Naudzubillah min dalik. Jadi pada intinya kita diingatkan oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah agar memperkuat akidah kita, jangan sampai kita menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Juga jangan sampai kita mempunyai itikad bahwa Allah itu menyatu dengan makhluk, bahwa Allah itu bersemayam di dalam makhluk, bahwa Allah itu manunggal dengan makhluk atau wahdatil wujud. Ini jelas berbeda, karena seperti tadi Allah itu qadim, Allah itu khalik, maha pencipta, kita itu makhluk yang diciptakan, kita juga kudus baru datang, dan setiap yang baru datang pasti makhluk. Karena itu tidak mungkin antara qadim dan kudus disatukan. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.